Bawa masuk telepon. Sini kamu. Ridho kenapa? Sini kamu. Duh. Mana Alvan? Saya nggak tahu, Pak. Emangnya ada apa sih, Pak? Kok Mas Taufan bikin apa sampai Bapak kok marah begini? Kamu jangan bohong ya. Kamu pasti tahu. Suami kamu menjebak Ridho sampai dia hampir meninggal. Saya nggak tahu, Pak. Beneran saya nggak tahu. Bapak jangan asal duduk aja. Awas ya. Kalau memang kamu benar-benar terlibat dalam masalah ini, Bapak akan tendang kamu dari rumah ini. Saya nggak akan ninggalin bengkel ini sebelum saya punya tempat tinggal dan balas dendam karena bapak dan ibu sudah mempermalukan saya. Bikin saya jadi gembel. Ya Allah, kenapa aku terus kepikiran Ridho ya? Apa yang sebenarnya terjadi sama Ridho? Aku pengen banget tahu keadaan dia. Tapi gimana ya? Hah? Apa aku telepon aja? Cuma untuk dengar suara Ridho. Tapi nggak mungkin. Kalau Ridho tahu aku masih hidup, dia nggak akan bisa ngelupain aku. Dia nggak akan bisa menerima Fitri. Ya Allah, lindungilah Ridho dimanapun dia berada, ya Allah. Jangan biarkan hal buruk terjadi dengannya, ya Allah. Ridho, laki yang baik, laki yang bertanggung jawab. Dia pantas untuk bahagia. Semoga dia selalu dalam lindungan-Mu, ya Allah. Amin. Ridho, Ibu yakin kamu bisa sembuh. Kamu kuat, Nak. Bu, ini waslap sama air buat ngompres Ridho. Terima kasih, Tok. Sama-sama, Bu. Aduh, kasihan Ridho. Bencana datang bertubi-tubi. Saya beres-beres lagi ya, Bu. Iya. Dok, kenapa sih kamu belum menerima kenyataan? Kenapa? Kamu harus menyiksa diri sendiri kalau kita masih hidup. Vita! Ridho, kenapa kamu, Nak? Hah? Kamu udah bangun, Nak? Maafin aku, Bu. Kenapa kamu harus minta maaf? Maafin aku, Bu. Maafin aku. Udah bikin susah Ibu sama Bapak. Udah bikin Bapak sama Ibu khawatir. Aku minta maaf. Alvan, anakku sendiri, memintaku untuk berlutut di depannya.
Tapi sekarang anak yang bukan dari rahimku sendiri, dia malah bersujud, mencium kakiku. Udah nak, bangun nak. Kamu gak salah. Terima kasih, Bu. Kalau ibu mau khawatir sama bapak, karena ibu sama bapak sayang sama kamu. Kamu gak salah, kamu gak pernah salah, nak. Mana sini? Ribet ini. Apanya yang rusak, Tok? Tuh, nggak tahu nih Pak, ini lagi dicek. Kunci Inggris mana tadi ya? Cari kunci. Kenapa kamu ngeliatin tangan Bapak begitu? Tangan Bapak itu Pak, ya Allah. Tangan Bapak yang kanan itu bisa digerakin. Tangan saya? Ya Allah. Tangan saya, Tok. Jangan-jangan tadi malam waktu saya gali kubur, saya pakai dua tangan saya ini jadi sembuh ya? Ya Allah. Pak. Bu, Dok! Bu! Dok! Bu! Aduh, ada apa sih berisik? Tangan Bapak, Bu. Tangan Bapak tuh bisa digerakin, Bu. Tangan bapak, Ya. tangan bapak. Tangannya, Pak. Tangan Papa, Mah. Sembuh, Dok. Alhamdulillah. Dia bisa bergerak. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang papa bisa melakukan apa saja pakai tangan kanan. Alhamdulillah ya Allah. Mama, Ridho, tangan Bapak udah sembuh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah. Papa sekarang sudah tidak membutuhkan ini lagi, Mah. Papa tidak perlu ini lagi. Papa udah bebas. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hasil ronsen menyatakan kalau tangan Bapak sudah sembuh. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti apa yang Bapak bilang, pada saat Bapak menggali tanah, adrenalin Bapak itu terpacu, meningkat dan akhirnya saraf mati yang di tangan Bapak itu ikut berfungsi kembali. Jadi sekarang ini Bapak sudah dinyatakan sembuh total. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Alhamdulillah. Selamat. Ya Pak. Kasih Bapak. Ridho, waktu Bapak menyelamatkan kamu, tangan Bapak jadi sembuh. Memang kamu anak yang berbakti. Tapi siapa ya yang tega? Aku ingin lihat keadaan Ridho, karena perasaan aku benar-benar gak enak. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Ridho, alhamdulillah, kayaknya Ridho baik-baik aja. Berarti mimpi aku cuma sebuah mimpi, gak ada artinya apa-apa, gak seperti yang aku khawatirin. Ngapain tuh orang? Ngeliat-ngeliatin bengkel. Mau garong. Gue samperin. Woi, Aduh gawat, kok ada Mas Alvan sih di sini? ngapain lu liat bengkel? Hah? Coba buka.
Buka! Buka, Cep! Buka! Buka, Salvan! Aduh, gimana nih? Rido mau kesini lagi. Kalau sampai dia ngenalin aku gimana? Woi! Ya Allah, untung aja tadi Rido gak memperhatikan aku. Tapi sebenarnya ada apa ya sama Rido sama Mas Alvan? Kok Rido kelihatannya marah banget sama Mas Alvan? Ya Allah, semoga gak ada hal yang buruk terjadi sama Rido. Garong lo. Tolong banget sih. Apaan sih lo? Mas bohongin saya kan soal Vita kan? Hah? Mas bohong kan? Bohong apaan sih lo kalau ngomong yang benar? Alvan, jangan menyangkal kamu ya. Apa yang kamu lakukan sama Rido tadi malam? Kamu mau dia? Dasar lu ya. Bisa itu si Rido. Tega lu. Kalian ngomong apa sih? Gue nggak tahu apa-apaan. Mas, kalau Mas emang nggak tahu apa-apa ya, siapa yang ya? Siapa yang mukul saya? Lu di... Kalau masih hidup, Bapak yang nolong saya. Berarti Devano yang Rido. Gila tuh anak. Mas, jawab cepet. Gua nggak tahu. Yang gua tahu Vita tinggal daerah situ. Masa lo mau bukan urusan gue. Mas nggak usah bohong ya, Mas. Saya bisa laporin Mas ke polisi, tau nggak? Gua nggak bohong. Emang yang benci sama lo cuma gua doang. Banyak yang benci sama lo. Pergi. Was. Yah, ngapain sih orang nggak penting nelpon nih? Halo, ngapain telepon gua? Woi, Devano. Lo abis ngapain Rido? Udah lah, lo nggak usah ngomongin Rido. Rido nggak akan muncul lagi, udah hilang dia. Gak muncul gimana? Tadi gua ketemu Rido sama Bapak nanya-nanya soal kejadian tadi malam. Apa? Rido nggak datengin lo? Iya, mereka datang marah-marah sama gue. Yang gila lo. Nggak mungkin. Gila, nggak mungkin. Halo, Devano. Rido nggak mungkin bisa keluar ya, peti itu kan gua. Matiin. Nggak mungkin. Gua harus buktiin sendiri. Bu, sini Bu. Biar saya bantuin. Ya, nih. Main nih. Ya. Makasih ya, Nak. Terima kasih. Siap. Ternyata lo masih hidup, Dok. Punya berapa nyawa lo? Hebat juga lo. Udah gua masih bisa selamat lo. Gua harus cari cara buat nyingkirin Rido. Nggak semua orang tahu kan lo tuh siapa, Dok. Ini bisa gua manfaatin. Ini bisa jadi senjata gua. Minum dulu gue ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit. Dok, katanya Bang Manto kamu sakit ya? Enggak kok, nggak apa-apa. Syukur deh kalau nggak apa-apa. Oh ya, nih aku bawain kamu sesuatu. Ya apa? Buka aja. Bubur. Gimana, kamu udah enakan belum badannya? Masih nggak enak nih. Yaudah nih aku buatin bubur, dimakan, habis itu minum obat ya. Mulut aku tuh pahit. Ini udah aku gorengin teri tuh. Aku taburin di atas bubur, jadi pasti gurih ya nih. Enggak, Fit, nggak mau. Dok, gimana kamu mau sembuh kalau nggak makan?
Yaudah mending aku pulang aja deh, percuma aku di sini juga. Fit. Kan marah dong. Yaudah aku mau nih. Senyum. Nih, nah dulu dong. Pasti berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya enak. Enak kan? Kok diliatin aja sih, Dok? Ayo dimakan. Gak apa-apa kok, Fit. Dok, kamu nangis ya? Pasti kamu keinget sama Vita. Dok, aku juga keinget sama Vita. Karena dia udah ngajarin aku buat masak bubur itu, Dok. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita cintain, Fit. Orang yang kita sayang. Dan Vita gak pamit sama aku. Dan dia pergi tiba-tiba. Itu rasanya sakit banget. Sabar ya, Dok.